YouTubers, suami Mawa, Insanul Fahmi, akhirnya buka suara dan klarifikasi terkait dugaan hubungan gelapnya dengan Inara Rusli. Melalui sebuah podcast, ia menceritakan semua kejadian versinya, termasuk bagaimana ia jatuh hati pada sang artis. Usut punya usut nih guys, pengusaha muda itu mengaku jatuh hati dengan Inara karena kelembutannya. Ia menilai nada bicara Inara lebih lembut dibanding dengan Mawa, istri sahnya. Kenapa? Ya mengancam bahwasannya ini akan dibuat jadi lebih besar, akan dibuat jadi lebih meledak. Dugaan aku sebenarnya itu. CCTV apa itu? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Ya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami Dan itu sebelumnya setelah? Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah? Iya. Baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah? Iya. Di rumah Inara? Di rumah. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum. Ini siapa yang ngechat ini? Ini X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Iya. Ironisnya nih guys, fakta berbeda soal sikap Inara justru diungkap Eva Manurung, mantan ibu mertua Inara Rusli. Ibunda Virgon itu beberapa kali buka suara soal watak asli Inara Rusli yang disebut galak dan kerap memecat asisten rumah tangga. Bahkan, Eva mengklaim bahwa menantunya pernah berganti ART hingga puluhan kali selama rumah tangganya berjalan. Perjalanan lawas Eva ini pun kembali muncul dan viral seiring dengan kekhawatirannya terhadap cucu-cucunya. Betul, itu sampai 50 kali ganti. Mungkin ya sekitar segitu, karena aku orangnya nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak cocok, langsung, Mbak, kayaknya saya kurang cocok, boleh langsung balik aja ke yayasan. Ya bagus dong apa adanya. Ya, kalau aku nggak mau maksa orangnya, jadi kalau aku lihat orangnya kurang srek gitu kerjanya, atau misalnya dianya memang nggak betah, nggak kerasan, aku nggak mau maksain orang untuk kerja di situ gitu. 50 kali itu selama 9 tahun. Selama 9 Iya. tahun. Ya, 9 tahun. wajar lah ya. Tapi banyak juga loh itu 50 kali. Iya, ada Aku tuh orangnya males debat, males argumen, males maksa orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak sek gitu, mimiknya kerja nggak kurang Nggak gimana, ikhlas. kurang genah, kurang ikhlas, aku mendingan ya udah nggak apa-apa, silakan aja gitu pulang, nggak apa-apa. Bahwa iya itu Inara Rusli. Mungkin tanggapan Mami seperti apa? Ini jadi gemeter nih. Soalnya aku dari kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Tuhan. Itu gue. Iya, Pak. Kenapa aku bisa jadi kayak begini? Ya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukan hal kayak gitu. Kalau betul saya melakukan kayak gitu, kok jadi dia juga itu bukan hal yang sama gitu loh. Ada hal kecil gitu, dia mau makin perempuan itu sampai enggak di Apa yang Mami rasakan sekarang? aku juga Pak. Kalau dia bapak cucu gue gimana? Ya kan? Tapi kalau dia masuk yang 3 itu gimana gitu?
Sebelumnya udah ngobrol sama Kak Virgon belum terkait? Saya nggak pernah telepon, nggak pernah ini karena saya juga 5 bulan udah nggak pernah cucu. 5 bulan nggak cucu karena ini orang yang biasanya saya ada bicara via telepon itu nggak udah kayak ARD-nya tuh udah nggak di sekolah, jadi saya udah kesulitan untuk ketemu cucu saya. Di sisi lain, kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang dilaporkan oleh istri Sah Fahmi, Wardanati Mawa, kini masih bergulir di kepolisian. Laporan tersebut disebut dilengkapi bukti rekaman CCTV berdurasi 2 jam yang menampilkan sosok diduga Inara dan Fahmi. Plot twistnya, rekaman itu ternyata berasal dari rumah kediaman Inara di lantai 3 sehingga memicu tanda tanya besar publik. Belum diketahui siapa yang pertama kali membocorkan rekaman itu. Namun pernyataan Fahmi dalam sebuah podcast seolah menggiring spekulasi netizen bahwa ada kemungkinan keterlibatan Virgon di balik penyebarannya. Apalagi mengingat Inara masih tinggal di rumah pemberian Virgon. Lantas, benarkah Virgon memasang CCTV tersebut untuk memantau kondisi anak-anaknya? Karena perangai Inara yang disebut-sebut galak, namun justru tanpa sengaja merekam hubungan terlarang itu. Nggak ada. Itu tahu dimasukin ke Instagram, dimasukin ke ini Jadi kalau masalah itu tidak ada penjelasan. ada banyak hal yang nggak bisa diceritakan di sini. Oke? Karena itu menjadi rahasia baik. Nih mungkin berarti ini akan ada masalah juga nggak sih ngambil anak-anak mobil sendiri? Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udah. Ini anak-anak. Mungkin Nah, ya. Ada yang bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Mungkin terkait apa? Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya. Gitu. Mengerikan kan? itu pas kapan bercerita? Ya waktu itu saya terakhir ketemu sama cucu saya di Mami sendiri melihat sosok Inara dari kacamata dan aduh, saya kayaknya udah nggak ngomong lagi. Tidak. Makanya hidup itu jangan ketinggian style. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini. Kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah. Ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Dia, ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari orang kayak gini. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana itu coba? Aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa sekarang. Aku udah berpikir sih, aku juga berdoa, mudah-mudahan jangan beneran ini gini. Orang lain tuh cuma bisa bilang kasihan ya ini yang anu ya. Saya, kalian tahu nggak hati saya dirobek-robek? Gitu. Aku cuma berdoa, semoga urusannya cepat selesai. Ya, ketika kalau memang kan dia sampai besok, ya apa boleh buat. Saya mungkin juga sementara berhenti dari kesenian. Saya kan. Itu aja sih. mungkin juga kemarin ada anak-anak lain. Mungkin apakah sudah ada dirasa juga Sebenarnya saya udah ditunjukin yang itu saya bilang ada sesuatu yang enak-enak itu prakteknya ke saya, tapi saya nggak bisa ngomong di sini gitu loh. Jadi mungkin Tuhan tuh kasih hikmat sama saya, sehingga saya juga gini ya, gini sampai
habis kayak begitu terus disuruh pulang. Aku nggak ngerti gitu ya, apakah dia lihat dari CCTV atau gimana, aku nggak ngerti. Mungkin Mami juga melihat Bang Virgon pulang kan dulu sempat diterima masalah, tapi pada akhirnya beliau itu lebih memilih diam dan kayak menutup keburukan kemarin. Ya, anakku itu bukan nggak mau bicara, bukan berarti nggak peduli, menambahi problem anak-anak di kemudian hari. Gitu. Kenapa? Aku bilang nambahin beban anak-anak di kemudian hari. Sekarang kita anak-anak masih kecil, belum ngerti apa itu sosmed, apa itu ini. Tapi dengan berkembangnya waktu, berkembangnya segala ide, segala macam ini, bisa kau hindari? Gak bisa dihindari. Ya kan? Pasti tahu. Dan mereka betapa frustasinya mereka kalau kayak gitu. Aku aja yang sendiri hidupin anakku, ya, ngebesarkan anakku, aku sekolahin anakku. Ya kan? Itu aja anakku, aku pulang malam, pulang pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu. Anakku aja masih bisa kumpul, masih bisa kumpul. Mami sih kita tinggal kita. Mami kan sudah baik, kenapa? Cari nafkah untuk kalian, harus jadi bapak, jadi ibu. Kan gitu. Si tenggorokan udah lupa-lupa nih nyanyi untuk kalian, untuk nampain kalian. Kan gitu. Makanya aku nggak tahu lagi harus mau bicara apa, mau ngomong apa, nggak ngerti lagi aku. Kalau ini sampai benar terjadi sesuai dengan laporan yang ada kalian dengar tadi di sana, ya itu aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Sip.